Ya, dan pemirsa untuk menyaksikan secara langsung suasana di Kota Palu ya. Dan gerhana mataharinya seperti apa di sana, kita langsung terhubung dengan Jody Dompas. Jody Dompas yang sudah ada di sana. Betul. Ya, Jody. Halo Mas Rudi. Silakan Jody, laporannya seperti apa di sana saat ini? Iya Mas Rudi, saat ini saya sedang berada di lapangan Kampung Dolo, Kabupaten Sigi, Palu, Sulawesi Tengah. Dan baru saja Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala beserta dengan Ibu Mufidah Kala baru saja tiba di lapangan untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari total ini, Mas Rudi. Di sini juga dihadiri oleh sekitar 5.000 wisatawan asing yang sudah datang untuk menyaksikan fenomena ini dengan berbagai macam perlengkapan seperti kamera dan sejumlah alat-alat penelitian dari mereka. Dan saat sekarang Bapak Wakil Presiden sedang berkeliling untuk memantau para peserta yang akan ikut untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari total di lapangan Kampung Dolo ini. Mas Rudi. Oke, Jody, tentunya sangat menarik ya berada di sana bersama Wapres dan semua masyarakat yang akan ada festival juga segala macam. Tapi Jody, ini di studio ada Pak Daryono, ini peneliti dari BMKG. Pak Daryono mungkin bisa menjelaskan sedikit ini suasana di sana itu seperti apa sebetulnya saat ini? Ini bentuknya sedikit sudah tertutupi lah ya oleh bayangan bulan. Ya, kita itu mau tadi, lihat mungkin sebenarnya seperti apa itu Pak? Tadi itu posisi sudah kontak kedua, artinya piring dari matahari sudah mulai bulan sudah mulai menutup. Kalau tahap pertama itu kontak pertama itu adalah ketika event-event di mana kedua matahari dan bulan mulai bersinggungan, itu kontak pertama. Tapi saya melihat tadi itu sudah mulai ada kontak kedua. Masuk ke fase keduanya begitu ya? Jadi proses di mana fase di mana dia akan menuju kepada gerhana matahari total. Oke. Itu butuh waktu berapa lama itu sebetulnya untuk sampai? Hanya beberapa, nggak lama, hanya beberapa detik saja. Apakah memang di Palu saja yang sudah mulai, artinya di daerah Sulawesi, atau sebenarnya beberapa wilayah juga yang akan kemungkinan mengalami gerhana matahari total ini sudah kondisinya akan sama seperti itu, Pak Daryono? Berbeda, Mbak, tergantung dari arah barat timurnya itu, karena ini terkait dengan karena magnitudo di tempat itu tidak sama, sehingga ada yang sudah mulai fase baru kontak, kemudian dalam posisi sudah mulai kontak kedua. Namun saya melihat tadi belum di Indonesia saat ini belum ada yang benar-benar kontak total belum. Ini dalam proses ke sana. Itu. Nah ini kalau suasananya seperti ini apakah di di daerah yang terkena cahaya mataharinya itu sekarang sudah mulai gelap atau gimana, Pak? Belum gelap 100%, tapi sudah mulai remang-remang, sudah mulai menjelang kayak sore gitu ya. Dan ini implikasinya terhadap kondisi atmosfer itu sudah mulai berubah, di mana ionosfer itu sudah bertahap mulai kepada pendinginan. Ini efeknya pada kondisi magnetik bumi. Kemudian nanti ketika sudah terjadi posisi superposisi satu garis antara bumi, matahari dan bulan itu terjadi perubahan gravitasi bumi. Perubahannya seperti apa maksudnya? Iya. Tapi tidak besar, karena ini menjadi tujuan dari BMKG. Jadi BMKG itu memiliki 3 tujuan penting dalam kegiatan pemantauan ini. Yang pertama tentu saja kita akan merekam seluruh event-event dari proses kontak pertama, kedua, total, ketiga, dan pengakhiran itu akan kita dokumentasikan di berbagai tempat. Ya, kemudian kita akan melihat apakah ada anomali magnetik bumi karena dengan pendinginan yang mendadak di atmosfer, ionosfer itu akan terpengaruh sehingga magnetik bumi itu akan berubah. Ini akan kita teliti. Kalau kita bicara tadi ada pendinginan, terus perubahan magnetik bumi dan juga gravitasi. Kalau pendinginannya sendiri ini bisa sampai berapa derajat itu? Kecil sekali, sangat kecil sekali. Tapi itu berpengaruh tetap terhadap ionosfer ada. Dan suasana di sekitar. Kalau kita tidak merasakan. Kalau masyarakat kan tidak seperti terlalu proses dari ya? sore ke malam hari juga kita nggak terlalu signifikan terasakan, Mbak. Tapi kabarnya ini juga berpengaruh pada perilaku mungkin hewan atau binatang yang pada saat terjadi gerhana ini. Betul. Daerah-daerah yang mengalami gerhana matahari total sekitar 12 jam itu, tapi itu suasana seperti malam memang ya, apalagi di yang total betul. Itu
ayam bahkan ada yang bisa berkokok, kemudian di daerah persawahan itu katak itu bisa membunyikan suaranya yang unik itu gitu. Bahkan mungkin tanaman yang memiliki sensor cahaya seperti bunga yang kalau sore membuka itu responnya ada. Apa namanya sedap malam itu salah satunya. Respon itu ada. Nah, tadi dikatakan juga soal gravitasi. Ini gravitasinya semakin kuat atau justru semakin kuat karena tarikan maksimum saat itu. Bahkan di kalangan para mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran spekulatif ya, itu katanya bisa memicu gempa bumi. Tapi saya tekankan di sini tidak. Ini sebetulnya kalau gravitasi bumi itu semakin kuat, satu hal sebetulnya ingin saya sampaikan Pak Daryono. Atlet lompat tinggi jangan latihan pada saat gerhana matahari total ya Pak Daryono ya. Iya, baik. Nah, ini ada gambarnya lagi. Iya, apakah ada itu masih periode kontak kedua tuh. Pada akan memasuki fase ketiga ini, Pak, butuh berapa lama waktunya? Karena kan diperkirakan tampilkan layar atas nggak bisa. 1 atau setengah 8 waktu Indonesia Barat ini kita juga sudah melihat kondisi matahari gerhana matahari total begitu. Sekitar sekitar 10 sampai 15 menitan. Iya. Jadi kalau di Jakarta ini kan dari 621 sampai 730. Itu proses. Tapi sini kan tidak mengalami total, tapi hanya sampai magnitude 9. Jadi 90% saja yang tertutup. Jadi dari menit ke-20 sampai ke 30 sekitar 10. Pak Daryono, ini kan sebetulnya di depan kita ini, kalau yang kita lihat di layar ini kondisi di Palu ya Pak ya. Nah, kalau yang di atas ini Pak, yang di monitor yang di atas kita ini nanti mungkin bisa kita tampilkan juga ya. Ini adalah juga kondisi di Jakarta seperti ini nih Pak nih. Ini memang berbeda ya pasti Jakarta lebih besar kan ya ukurannya ya, kalau tidak salah. Karena memang posisi ketertutupan matahari itu di jalur total dengan di Jakarta itu berbeda. Karena kalau di jalur matahari total itu kan magnitude 1, itu artinya 100% tertutup nantinya. Sebenarnya Jakarta hanya 0,9, jadi 90% yang tertutup. Pasti tidak akan tertutup semuanya gitu ya. Artinya bagaimana kondisi Jakarta pada saat artinya akan gelap juga atau seperti apa dibandingkan mungkin yang terjadi di Palu dengan beberapa kota yang diklaim akan mengalami gerhana matahari total. Memang akan gelap Mbak, tapi tidak segelap di Marah itu. Ya remang-remang menjelang sore itu loh Mbak. Jadi kalau di jalur magnitude 1 itu benar-benar gelap. Itu gelap sekali. Gelap sekali, seperti malam lah ya Pak. Betul-betul seperti malam. Artinya apa namanya? Ya yang seperti cuma ada cahaya bulan seperti itu ya. Betul seperti itu. Nah ini juga kan kalau dulu itu pernah terjadi tahun 83 Rudi ya. 83 ya, ini bisa dicek ke Pak ya benar ya Pak Daryono. Dan masyarakat pada saat itu justru lebih banyak diminta untuk masuk ke dalam rumah atau bersembunyi begitu ya. Beda dengan saat sekarang, dan itu yang dikhawatirkan adalah karena bisa berbahaya pada penglihatan kita. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi sehingga ini bisa mempengaruhi penglihatan kita kalau melihat secara langsung begitu? Ya memang event gerhana matahari total 2016 ini merupakan event yang berbeda dengan tahun 83, dan BMKG di sini berpesan betul kepada masyarakat bahwa ini adalah momen tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita hilangkan mitos-mitos itu dan kekhawatiran berlebihan. Memang kita berbahaya jika melihat langsung dengan mata telanjang, namun kita telah menyarankan bahwa sebaiknya menggunakan kacamata yang menggunakan filter matahari. Memang orang tidak akan sadar Mbak, karena ketika kita melihat saat dari posisi matahari sebagian kemudian total itu kan intensitas sangat tinggi, itu yang berbahaya. Kemudian dari total menuju sebagian itu juga berbahaya. Nah, disinilah yang patut kita waspadai, karena kalau kita tidak menggunakan kacamata yang menggunakan filter, itu retina kita itu tidak memiliki sensor sakit, tidak memiliki, sehingga kita merasa nyaman saja. Tapi bisa terjadi efek yang. Ini kalau BMKG itu apa namanya berdiri itu tahun berapa? Masih ingat nggak Pak Daryono? Artinya sebetulnya ini butuh waktu yang cukup panjang sebetulnya ya untuk mengubah namanya mitos-mitos seperti itu. Ini BMKG termasuk berhasil ini. Ya, memang ternyata banyak harus kita koreksi dengan kejadian gerhana matahari 83 tahun 1983 lalu, di mana waktu itu memang kita seperti dicekam ketakutan. Tapi saya sebenarnya cukup tahu waktu itu bahwa dari peneliti asing itu
itu sebenarnya sudah tahu bahwa itu sebenarnya sesuatu yang tidak patut untuk kita takutkan berlebihan. Namun demikian saya juga tidak tahu kenapa waktu itu terjadi kampanye besar-besaran untuk tidak melihat. Mungkin itu Pak Daryono, pada saat itu mungkin kacamata hitam itu yang disebut riben-riben itu, cengdem segala macam itu nggak banyak juga dijual. Jadi itu harus spesial kacamata yang dengan filter matahari, Pak. Jadi kalau kacamata hitam kemudian bahkan ada katanya beli kacamata las dan lain-lain. Oh, itu tidak boleh justru. Tidak bisa ya. Itu tidak. Okay. Harus ada filter ini matahari. harus diinformasikan ke pemirsa. Bukan sembarang kacamata hitam yang bisa digunakan ya. Kacamata hitam, kemudian film roll yang zaman dulu foto itu juga boleh. Kemudian rongsen yang gelap itu juga boleh. Ini memang harus ada filter. Harus yang khusus gitu ya, ada apa namanya, ultraviolet protection atau apa gitu ya. Untuk memang didesain khusus untuk filter matahari. Oke. Pak Daryono, kita akan sambung ini di segmen berikut Pak. Kita jeda sebentar. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.